Bab 1496. David tidak tahu. Faktanya, Celeste telah menahan diri untuk waktu yang lama. Mengetahui benih spiritual dalam tubuh adalah awal dari Neck. Dia terus bertahan. Jika bukan karena ketakutan akan kekuatan dan kesucian Neck. Dengan temperamennya, dia sudah mendekati pintu untuk saling menanyai. Pertemuan tak terduga kali ini, Neck juga ingin dia meminta maaf. Biarkan Celeste tidak tahan lagi. Dan dia juga tahu bahwa Neck tidak akan berani membunuhnya. Jadi keluarkan saja semua depresi di hatimu. Neck tercengang oleh omelan Celeste. Dia juga agak ragu-ragu sekarang. Membunuh Celeste pasti tidak berani membunuhnya. Neck telah menyentuh garis bawah sekolah ubin berwarna-warni. Jika membunuh Celeste secara langsung, pimpin 4 tetua tertinggi dari sekolah ubin berlapis warna-warni. Apakah dia, Neck, bisa keluar hari ini adalah sebuah pertanyaan. Hanya saja hal-hal telah sampai ke titik ini. Celeste menunjuk hidungnya dan mengutuk. Tidak mungkin berpura-pura tidak melihat. Begitu banyak orang di sana. Ada juga 2 selir pilihan mereka sendiri. Jika dia seorang yang berada di alam suci tidak merespon, beritanya sudah keluar. Apakah Anda masih menginginkan wajah lamanya? Meskipun Celeste tidak bisa membunuh. Tapi anak di sebelahnya selalu bisa dibunuh. Di depan Celeste, dia membunuh anak ini dan membiarkan dia tahu nasib menyinggung dia. Celeste, kamu membawa semuanya sendiri, jangan salahkan aku karena tidak mengingat perasaan lama. Neck Simon selesai mengatakan ini. Napas di tubuhnya tiba-tiba meledak. Buat orang-orang di aula merasa seperti jatuh ke dalam gua es lagi. Bersamaan dengan itu, tubuh kaya Simon menghilang. Hati David menegang. Kekuatan spiritual tanpa sadar ingin keluar dari tubuh. Tidak baik. Target pria itu adalah dirinya sendiri. Ketika David bersiap untuk menggunakan segala cara untuk menghadapinya, Celeste meraihnya dan melangkah maju untuk memblokir David. Dan sesosok tiba-tiba muncul di depan Celeste. Itu menghalangi kemajuan Neck. Sosok ini secara alami adalah Nova, Master Sekte Sekolah Ubin berwarna-warni. Keempatnya berdiri dalam satu garis lurus. Nova dan Neck bertatap muka. Di belakangnya adalah Celeste. Di belakang Celeste adalah David. Neck, aku akan mengatakannya lagi, ini adalah Sekte Ubin berwarna-warni, bukan tempat di mana kamu menjadi liar, kata Nova, menatap Neck di depannya. Nova, kamu adalah Master Sekte dari Sekte Ubin berwarna-warni, jadi aku memperlakukanmu sebagai rekan, tetapi kamu menargetkanku lagi dan lagi, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, Neck, tidak marah? Neck adalah juga di hatinya pada saat ini. Masa kemarahan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Nova berdiri di depannya, dia juga tidak ada hubungannya. Jika meledak dengan kekuatan penuh, Neck bisa langsung membunuh semua orang di sini. Tapi dia tidak berani. Melihat Celeste begitu melindungi David. Itu juga memperkuat tekad Neck untuk membunuh David. Karena kamu tahu bahwa aku adalah raja, kamu harus tahu bahwa ini adalah sekolah ubin berwarna-warni, dan aku tidak akan membiarkanmu melakukan kesalahan di sini. Lalu apakah kamu mendengar Neck memarahiku? Tentu saja aku mendengarnya. Tingkat tertinggi belaka, beraninya menghina orang suci sedemikian rupa, jika menyebar, itu tidak hanya akan kehilangan wajahku, tetapi juga wajah semua orang suci di dunia maya bintang. Pepatah bahwa orang suci tidak dapat penghinaan telah diambil sepenuhnya olehnya. Saya harus menjaga martabat saya sebagai orang suci, Nova, saya harap Anda tidak menghentikan saya, hari ini saya tidak dapat membunuh Celeste, tetapi karena dia sangat peduli dengan anak di belakangnya, aku harus membunuh anak itu hari ini. Sekarang, beri dia pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Mata Neck melewati mereka berdua dan mendarat di David, yang berada di belakang. Anak ini adalah orang yang akan membunuhnya hari ini. Semakin Celeste peduli pada David, semakin kuat Neck ingin membunuh. David langsung tercengang saat mendengar kata-kata Neck. Apa hubungan perjalanan ini denganku? Aku bahkan belum mengatakan sepatah kata pun sampai sekarang. Terluka tanpa alasan, untuk dibunuh sekarang. Apakah ini kesedihan orang yang lemah? Ini benar-benar dunia di mana yang kuat memakan yang lemah. Tinju besar adalah kata terakhir. Jangan pikirkan itu, Neck Simon, jika kamu ingin membunuh David, kecuali kamu melangkahiku, aku tidak akan membiarkan kamu menyakitinya sedikitpun, kata Celeste keras. Celeste, kamu dilindungi oleh tuanmu, dan aku tidak bisa membunuhmu, tetapi melihat kamu sangat khawatir tentang anak itu, aku lega, karena aku akan membunuhnya hari ini, dan tidak ada dari kalian yang bisa menghentikanku. Kamu, bajingan. Celeste panik. Dia tahu bahwa Neck tidak berani bunuh dirinya, jadi dia berani saling memarahi dan melampiaskan depresinya. Namun, ketika Neck mengarahkan targetnya ke David, itu akan menjadi masalah besar. David dibawa olehnya dari galaksi Bima Sakti. Tidak ada latar belakang di alam astral. Jika Anda dibunuh oleh Neck, itu juga merupakan pembunuhan orang kulit putih.
Tidak peduli seberapa kuat dan jahat David, dia masih membutuhkan waktu untuk tumbuh. Dia bukan tandingan dunia suci Neck sekarang. Bagaimana melakukan? Celeste berpikir dengan gugup di dalam hatinya. Jika Neck serius, dengan kekuatan alam sucinya, sangat mudah untuk membunuh David dari dirinya dan Nova. Celeste, kamu membawa barang-barang ini sendiri. Bukankah akan berakhir jika kamu meminta maaf kepadaku lebih awal? Jika seperti ini, kamu harus bertanggung jawab penuh atas kematian anak ini, kata Neck sambil tersenyum. Dia bisa melihat bahwa Celeste sangat gugup tentang David. Selama David mati di tangannya, Celeste pasti akan sangat terpukul. Ini adalah takdir menghina alam suci. Inilah yang diinginkan Neck Simon. Celeste berjuang keras di dalam hatinya. Dia hanya punya satu ide sekarang. David tidak bisa mati, apapun metode yang digunakan. David tidak boleh mati di tangan Neck Simon. Dia sangat berbakat dan memiliki masa depan yang cerah. Celeste mengepalkan tinjunya dengan erat, dan kukunya diolesi dengan cat kuku merah, dan dia menusukkannya ke telapak tangannya. Darah mengalir dari celah-celah di kepalan tangan. Dia mengabaikannya sama sekali. Setelah hanya 2 atau 3 detik, Celeste menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan malu, "Oke. Tuan Simon, saya, Celeste, sekarang secara resmi meminta maaf kepada Anda, saya seharusnya tidak menghina Anda, ini semua salah saya." Sial. Itu, Anda dapat menanam benih spiritual untuk saya, itu adalah berkah saya untuk menjadi merah cerah, saya tidak harus menyalahkan Anda untuk itu, saya harap Anda memiliki banyak orang dewasa, maafkan saya kali ini, saya tidak akan pernah berani lagi di masa depan, aku mohon tinggalkan kami sendiri. David berdiri di belakang Celeste dan terkejut saat mendengar kata-kata Celeste. Sister Celeste, seorang wanita yang keras kepala, bahkan meminta maaf kepada bajingan Simon untuk kelangsungan hidupnya. Meskipun semua ini disebabkan oleh Celeste, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi saat ini, David masih sangat tidak nyaman. Hidupku sendiri membutuhkan permintaan maaf dari seorang wanita untuk menyelamatkannya. Neck Simon, Neck Simon. Anda sebaiknya membunuh saya hari ini. Kalau tidak akan lama sebelum saya membuat Anda mengembalikannya 1000 kali lipat. David tidak pernah memiliki momen sebelumnya ketika dia sangat ingin membunuh seseorang. Bab 1497. Nova juga kaget dengan perkataan Celeste. Dia menyaksikan satu sama lain tumbuh sejak dia masih kecil. Dia tahu temperamen penatua Celeste dengan sangat baik. Dia selalu sangat keras kepala. Tidak ada yang bisa berbicara dengannya tentang apapun yang dia yakini. Jadi ketika pihak lain mengatakan mereka tidak akan datang ke Neck untuk menjelaskan, Nova tidak terus membujuk. Dia tahu tidak ada gunanya membujuknya. Penatua Celeste tidak dapat mendengarkannya sama sekali, dan tidak mungkin untuk berubah pikiran. Lebih baik dia datang sendiri. Tapi sekarang, Elder Celeste benar-benar menundukkan kepalanya ke Neck dan meminta maaf. Dari sudut pandang Nova, ini hanyalah sebuah keajaiban. Sangat sulit untuk mengubah karakter seseorang. Seperti kata pepatah, negara itu mudah diubah, tetapi alamnya sulit diubah. Terlebih lagi, Celeste telah hidup selama hampir 2000 tahun, dan bahkan lebih mustahil untuk mengubahnya. Dan dengan dukungan dari Sekte Ubin Kaca berwarna-warni dan 4 tetua tertinggi alam suci, Neck tidak berani melakukan apapun padanya. Jadi tetua Celeste menundukkan kepalanya dan meminta maaf sekarang karena David. Nova tidak bisa berhenti berpikir. Apa latar belakang anak ini? Penatua Celeste sebenarnya diizinkan untuk meminta maaf kepada Neck demi dia. Nova sekarang sangat penasaran dengan identitas David. Setelah hari ini, dia ingin mengenal anak ini dengan baik dan melihat apa yang istimewa darinya. Celeste menanggung penghinaan, setelah meminta maaf, awalnya dia mengira urusan hari ini akan berakhir di sini. Neck akan berhenti marah. David juga akan melarikan diri. Selama David dapat bertahan hidup dengan selamat hari ini, maka semua yang telah dia lakukan tidak sia-sia. Tapi kali ini, Celeste pasti akan kecewa. Karena Neck tidak pernah berencana melepaskan David. Dia berkata dengan senyum sinis, tes. Celeste, tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk meminta maaf sekarang? Kamu pikir aku akan membiarkan David pergi jika kamu meminta maaf? Kamu sangat naif. Anda semakin gugup dia, semakin tidak mungkin bagi saya untuk melepaskannya, saya akan membuat Anda menyesalinya selama sisa hidup Anda, ini adalah harga dari menghina alam kesucian. Neck, aku sudah meminta maaf padamu, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Celeste menggertakkan giginya dan bertanya. Dia juga mencari cara untuk memecahkan situasi. Namun, tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya, dia tidak dapat menemukan solusi apapun. Terlalu mudah bagi pembangkit tenaga tingkat suci semu di tingkat suci untuk membunuh tingkat dominator di tingkat abadi. Bahkan jika Celeste dan Nova, kedua supremes ini ingin melindungi David, mereka masih memiliki hati yang lebih dari cukup tetapi kekuatannya tidak cukup.
Baru saja, jika Nek tidak takut secara tidak sengaja menyakiti Nova yang tiba-tiba muncul di depannya, dia akan menarik penatua tertinggi dari sekolah ubin kaca berwarna-warni. Bahkan jika David masih hidup, dia sudah dikendalikan oleh Nek. Hidup dan mati hanya ada di pikiran orang lain. Sekarang Nek sudah siap. Jelas tidak mungkin Nova menghentikan pihak lain. Baru saja, dia terkejut, dan pihak lain takut menyakitinya, jadi itu berpengaruh. Apa yang aku inginkan? Aku ingin David mati, dan aku ingin kamu, Celeste, menyesalinya seumur hidupku. Setelah Nek selesai berbicara, aura kesucian meletus lagi. Tidak bagus. Tetua Celeste, pergi ke belakang dan lindungi David, teriak Nova. Meskipun dia tidak tahu identitas spesifik David. Tapi karena Tetua Celeste sangat melindungi anak ini, bahkan dengan menanggung penghinaan itu sendiri, pasti ada alasan untuknya. Mungkin identitas anak ini tidak sederhana. Selain itu, ini adalah area VIP dari Colorful Glaze Sect. Tidak mungkin Nova menyaksikan Nek membunuh orang di sini. Jika tidak, setelah itu keluar. Reputasi sekolah ubin kaca berwarna-warni juga akan sangat rusak. Tuannya tidak bisa lepas dari kesalahan. Pada saat yang sama, aura Nova milik puncak alam abadi juga meledak. Puncak alam abadi secara alami jauh di belakang alam suci, seperti danau dan laut. Tetapi karena Nek Simon, dia tidak keluar dengan kekuatan penuh. Jadi masih bermanfaat. Tidak dihancurkan dengan kejam. Nova juga mengandalkan statusnya sebagai penguasa dari sekte ubin kaca berwarna-warni. Nek tidak berani menyakitinya, jadi dia berani melakukannya. Celeste mendengar suara Nova. Mengulurkan tangannya, dia meraih pakaian di dada David dan menariknya dengan keras, dan kakinya mengikuti. Dalam sekejap, dia berganti tempat dengan David. Tempatkan David di antara dia dan Nova. Aura tahap akhir dari tingkat tertinggi alam abadi meletus dari tubuhnya. Bersama dengan Nova, David dilindungi di tengah. Saat ini, David seperti semut yang lemah, dilindungi oleh dua semut yang kuat. Nek adalah raksasa. Jika dia menggunakan semua kekuatannya, ketiga semut ini bisa diinjak sampai mati dengan satu tendangan. Tapi untuk menghindari masalah, dia tidak ingin menyakiti Nova dan Celeste sekarang. Dia ingin David mati. Ini sedikit tes teknis. Bagaimana saya bisa menghancurkan David, semut kecil, tanpa menyakiti Celeste dan Nova? David berdiri di tengah, merasakan dua aura besar mengejar aura yang luas. Jika bukan karena aura yang luas ini yang tidak ingin bertarung secara langsung, itu akan menghancurkan mereka sejak lama. David tahu bahwa target pihak lain adalah dia. Tetapi pada saat ini, dia tidak punya pilihan. Bahkan dengan sistem penipu super, dia masih tidak bisa mengubah status quo. Dia bahkan tidak berani melakukan gerakan fisik. Jika Nek menemukan kekurangan, maka nyawanya akan diperhitungkan di sini. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan David sekarang, itu untuk memusatkan kekuatan spiritual pada beberapa bagian vital diri sendiri, dan melindungi titik vital seseorang. Hindari terbunuh dengan satu pukulan. Bahkan tidak ada kesempatan untuk bereaksi. David tidak menyangka bahwa suatu hari dia akan dilindungi oleh dua wanita. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menunggu hasil kontes mereka. Jika Nek, dia akan mati. Keduanya dari Celeste menang, dan mereka akan hidup sendiri. Perasaan tidak berdaya di mana hidup dan mati ada di tangan orang lain sungguh tidak nyaman. David bersumpah bahwa dia tidak akan pernah ingin mengalami perasaan ini lagi dalam hidupnya. Betapa dia berharap bisa mengguncang tubuhnya sekarang, mengungkapkan auranya yang mendominasi, meledak dengan aura yang tak terkalahkan. Tak terhitung kali lebih kuat dari Nek, orang suci. Biarkan dia merasakan kekuatannya sendiri, lalu berlutut dan panggil kakek, memohon pada dirinya sendiri untuk mengampuni nyawanya. Tetapi saya tidak tergerak sama sekali, dan mengatakan beberapa kata sok, dan di bawah mata ketakutan Nek, saya menamparnya sampai mati. Kehidupan orang kuat di Saint Realm berakhir di tangannya sendiri. Memikirkannya, aku merasa sangat bersemangat. Sayang sekali sekarang saya hanya bisa memikirkannya. Jika Anda ingin mencapainya, pertama-tama, malapetaka hari ini harus dilalui dengan selamat. Jika tidak, semuanya akan kembali ke nol. Mengapa David merasa bahwa Celeste dan keduanya akan kehilangan kendali? Beberapa kali dia merasakan kulitnya yang terbuka menjadi dingin. Ini karena Nek hampir bersentuhan dengannya. Setelah Anda dihubungi oleh pihak lain, walaupun hanya kulitnya saja, tubuhnya tidak tahan bahkan sepotong kekuatan dari Saint Realm. Bab 1498. Memang sulit bagi Nek untuk menghindari Nova dan Celeste dan langsung membunuh David. Beberapa kali dia nyaris berhasil. Akibatnya, Celeste memblokirnya dengan tubuhnya sendiri. Dia harus menarik kembali kekuatannya. Celeste tidak bisa mati. Jika tidak, itu pasti akan mengarah pada tuannya Eira.
Ini adalah pembangkit tenaga listrik veteran Sein Realm dari Star Void Realm. Ada kemungkinan dia telah melewati level Santo palsu dan menjadi Santo sejati. Bahkan jika pihak lain masih pada level Sudo Suci, itu juga merupakan tahap akhir atau puncak dari tingkat Sudo Suci. Pada tahap awal level Sudo Sagenya, dia masih bukan lawan. Terlebih lagi, sekolah ubin berlapis warna-warni bukanlah satu-satunya orang suci. Ada total 4 tetua tertinggi di ranah bijak. Bagaimana dia bermain dengan Nek Simon? Bahkan jika leluhur tua yang dipanggil ke retret keluarga Simon untuk pulih, dia tidak bisa menjadi lawan. Karena itu, Nek Simon sekarang dibatasi di mana-mana. Perasaan semacam ini bahwa ia memiliki kekuatan 1000 pon, tetapi hanya dapat menggunakan 1 kilogram, membuat Nek Simon sangat tidak nyaman. Dia benar-benar ingin menghancurkan semuanya, tetapi dia tidak berani. Tidak dapat menyerang untuk waktu yang lama. Nek juga mulai khawatir di dalam hatinya. Tidak. Ini tidak bisa terus seperti ini. Celeste dan Nova, dua pelacur ini, telah memutuskan bahwa mereka tidak akan berani menyakiti mereka. Saya selalu menggunakan tubuh saya untuk menahan diri. Anda harus mencari cara sendiri. Nek sangat marah dan bergegas langsung ke David. Celeste dan Nova masih bergerak cepat, menghalanginya. Kali ini, Nek tidak memilih untuk menghindarinya. Ketika mereka bertiga mendekat, napas di tubuh meledak lagi. Ini dirilis ke David. Celeste dan Nova menanggung bebannya. Mereka hanya merasakan kekuatan besar datang ke arah mereka, dan nafas yang mereka keluarkan tidak layak disebut di depan kekuatan besar ini. Kemudian tubuh dipukul oleh kekuatan besar. Puff. Keduanya menyemburkan seteguk darah pada saat bersamaan. Segera, keduanya telah meninggalkan tanah dan terbang ke udara. David sama di belakang mereka, tanpa perlindungan dari keduanya. Dengan kekuatannya yang kecil, setelahnya, dia juga mengikuti jejak dua orang di depan. Engah. Setelah memuntahkan seteguk darah, tubuhnya tanpa sadar melayang ke udara. Mereka bertiga ditekan di bawah aura Nek Simon. Nova dan Celeste tidak menyangka Beck berani menyakiti seseorang. Dan bahkan Master Sekte dan Penatua dari sekolah ubin berlapis warna-warni terluka bersama. Ini bukan lagi provokasi. Apakah ini ritme langsung ke perang? Nek tanpa ragu mengabaikan konsekuensinya. Bunuh David dulu. Seandainya tetua tertinggi dari sekolah ubin berwarna-warni keluar. Masalahnya adalah saya meminta maaf kepada Nova dan Celeste. The Sein Realm meletakkan tubuhnya dan meminta maaf kepada dua Eternal Realm, yang pasti memberi mereka wajah yang cukup. Saya percaya bahwa bahkan penatua tertinggi dari sekolah ubin berlapis warna-warni tidak akan dapat menemukan kesalahan apapun. Formasi ketiganya tersebar. Semua di udara. Ini berarti David tidak lagi di bawah perlindungan Nova dan Celeste. Nek Simon tiba-tiba muncul di depan David saat ini. Dia menatap David dengan ekspresi suram. Tidak ada orang luar yang menghentikannya. Di depannya, David tidak bisa dibedakan dari semut dan bisa dihancurkan dengan menjentikkan jarinya. Celeste dan Nova juga menyadari ada yang tidak beres. Tetapi pada saat ini, mereka juga berada di luar jangkauan mereka. Tidak ada waktu untuk menyelamatkan. Nova menghela nafas dalam hati. Dia telah mencoba yang terbaik. Kedua Supremes ingin menyelamatkan orang di depan Sein palsu. Terlalu sulit. Setelah pihak lain bergerak, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Namun, Nek berani melakukannya. Kemudian, keluarga Simon harus siap menanggung murka sekolah ubin berlapis warna-warni. Nova adalah penguasa sekolah ubin berwarna-warni. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang Nek Simon, seorang suci. Tapi dia masih bisa menekan keluarga Simon. David, lari. Celeste meraung keras, menatap matanya yang merah darah. Dia tahu bahwa David tidak punya pilihan selain menghadapi Nek Simon. Tapi sekarang dia tidak bisa melakukan apa-apa selain meneriakkan ini. Adegan berikutnya, Celeste sudah diharapkan. Dia menutup matanya dengan sedih, dan berkata dalam hati, maaf. David, aku menyakitimu, jika aku tidak membawamu ke Star Void Realm, kamu masih akan menjadi kaisar bumi dan pacar kecilmu di Milky Galaksi Bima Sakti. Anda bahagia dan bahagia, di sana, tidak ada yang berani menentang Anda sangat berbakat, dan ada petualangan melawan langit, masa depan yang hebat menunggu Anda, tapi sayangnya. Semuanya sudah berakhir. Dalam hati Celeste, Nek telah terdaftar sebagai orang yang akan membunuh dalam hidup ini. Mulai sekarang, arti hidupnya adalah membunuh Nek Simon. Dia rela menerima apapun yang terjadi. David mendengar raungan Celeste, dengan senyum kecut. Melarikan diri. Hadapi orang suci. Kemana dia melarikan diri? Tidak ada cara untuk menghindari ini. David menatap Nek Simon di depannya. Untuk pertama kalinya dia berbicara dengan pihak lain. Sepertinya kita tidak punya dendam, kan? David bertanya. Nova tertegun sejenak. Dia awalnya berpikir bahwa David akan meminta belas kasihan. Saya tidak berharap untuk mengajukan pertanyaan yang tidak berarti seperti itu.
Selain itu, ketika David menghadapi dirinya sendiri dan kematian, dia terlalu tenang. Ini membuat Neck sangat tidak senang. Apa yang dia inginkan adalah David berlutut dan memohon belas kasihan, memohon pada dirinya sendiri untuk membiarkannya pergi. Tentu saja, bahkan jika David melakukan ini, dia tidak akan membiarkannya pergi. Tapi Neck menyukai perasaan superioritas ini. Dia ingin David mati kesakitan. Alih-alih ini, ia menghilang dengan tenang. Kami benar-benar tidak punya dendam. Neck menjawab. Lalu kenapa kamu membunuhku? David melontarkan pertanyaan lain. Karena aku ingin membunuh. Neck terus menjawab. Mengapa kamu ingin membunuhku daripada mencoba membunuh orang lain? Aku ingin membunuhmu karena aku melihatmu dalam suasana hati yang buruk. Ketika kamu mencapai alam suci, bisakah kamu membunuh siapapun yang kamu inginkan? Kamu bisa mengerti itu. Begitu, aku mengerti. Bagaimana kamu ingin membunuhku? Lakukan. Apakah kamu tidak memohon belas kasihan? Kali ini giliran Neck yang bertanya. Jika saya memohon belas kasihan, apakah Anda akan membiarkan saya pergi? David bertanya secara retoris. Tidak akan. Jika kamu tidak meminta belas kasihan, kamu akan mati. Lebih baik tidak bertanya. Tapi aku tidak suka sikapmu. Tolong, jika kamu ingin membunuhku, aku harus membuat tampilan yang kamu suka. Apakah kamu sakit jiwa? Apakah kamu ingin ke dokter? Apakah kamu tahu siapa yang kamu tegur? Mata Neck membeku. Dia benar-benar ingin membunuh David segera. Tapi dia tidak ingin David mati dengan mudah. Tentu saja, aku hanya memarahimu. Kamu sepertinya dipanggil Neck Simon. Nama ini sangat buruk, orang tuamu seharusnya relatif miskin. Apakah mereka pengemis yang memungut sampah? Kalau tidak, mengapa mereka memberimu nama yang kaya, kan? Sekarang, apakah orang tuamu masih hidup? Saya kira mereka tidak ada di sana. Jika mereka mengetahui bahwa seorang putra seperti Anda akan lahir, Anda mungkin akan marah, jadi mengapa Anda tidak menjauhlah? David berbicara pada dirinya sendiri. Wajah Neck menjadi semakin jelek. Dia akan membunuh David sekarang. Kata-kata David berhasil memicu kemarahan Neck. Dan rasanya seperti membakar otaknya. Bab 1499. Kamu akan mati. Neck menggertakkan giginya dan mengucapkan kata demi kata. David melontarkan beberapa kata, yang telah benar-benar membangkitkan kemarahan mengerikan di dalam hatinya. Berapa tahun tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini. Neck samar-samar ingat, sepertinya sudah lama sekali. Tapi kemudian dia menggunakan kekuatan keluarga Simon untuk memusnahkan 9 klan. Tanpa diduga, setelah mencapai kesucian, dia dihina oleh seekor semut lagi. Hanya dengan menghancurkan tubuh David menjadi 10.000 keping dan menghancurkan tulangnya menjadi abu, kemarahan mengerikan di hati Neck dapat dipadamkan. Pada saat ini, dia hanya ingin membunuh David. Kemudian cari tahu keluarga David dan hancurkan semua keluarganya dan leluhurnya. Segala sesuatu yang lain keluar dari pikirannya. Neck mengulurkan tangan kanannya dan meraih bagian atas kepala David. Jangan, Celeste berteriak keras. Namun, suaranya tidak bisa menghentikan Neck untuk menjadi kaya. David menyaksikan tangan besar meraih ke arahnya. Dia bisa dengan jelas melihat gerakan tangan besar ini dan lintasan gerakannya. Tapi tubuh tidak bisa berbuat apa-apa untuk melawan. Ini mungkin penindasan kerajaan. Lagi pula, keduanya sangat berbeda. Tahap awal tingkat Eternal Realm Dominator, tahap awal tingkat Saint tingkat Pseudo Saint. Kesenjangan besar ini hampir tidak dapat diisi oleh faktor apapun. Di hadapan kekuatan absolut, konspirasi dan trik apapun akan sia-sia. Bahkan dengan kekuatan mentalnya sendiri, David hampir tidak bisa melihat gerakan lawan dengan jelas. Tubuh tidak bisa bereaksi, dia hanya bisa melihat tanpa daya saat tangan besar Neck mendekat. Itu akhirnya mendarat di atas kepalanya. David tahu bahwa hidup miliknya telah berakhir. Nafas kematian datang. Pada saat ini, selama Neck mengerahkan seluruh kekuatannya, seluruh kepalanya akan dihancurkan secara langsung. Pada saat yang sama, aura kesucian Neck akan menyebar ke seluruh tubuh David, menghancurkan tubuhnya dan mencegah tubuhnya memperbaiki dirinya sendiri. Akibatnya, David benar-benar mati. Namun, menghadapi kematian, David saat ini sangat tenang. Sama sekali tidak ada ketakutan akan kematian di hadapan orang lain. Dia segera menekan semua kekuatan mentalnya hingga batasnya, dan kemudian mengumpulkannya di atas kepalanya. Lindungi kepala diri Anda yang ditangkap oleh Neck. Hanya itu yang bisa dia lakukan saat ini. Adapun serangan balik, David tidak memikirkannya sama sekali. Karena kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Dia hanya bisa memperpanjang waktu dia terbunuh selama mungkin. Lalu serahkan semuanya pada takdir. Setelah Neck meraih bagian atas kepala David, sudut mulutnya terpikat, memperlihatkan senyum sinis. Semut, pergi ke neraka. Inilah yang terjadi jika kamu menyinggung orang suci itu. Tidak hanya kamu yang akan mati, tetapi semua orang yang berhubungan denganmu akan mati. Aku akan membunuh keluarga dan leluhurmu untuk menghilangkan kebencian di hatiku.
Kata-kata Nek bergema di ruang tamu. Hampir semua orang bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Nek akan membuat tengkoraknya hancur berkeping-keping, dan kemudian tubuhnya akan dihancurkan, dan dia akan mati mulai sekarang. Meskipun dia abadi, tubuh dapat memperbaiki dirinya sendiri. Tapi Nek tidak akan pernah memberi David kesempatan. David pasti akan mati. Jangan, jangan, jangan. Celeste terus berteriak keras. Suaranya begitu tak berdaya dan sunyi. Nova juga menutup matanya tanpa daya, tidak mau menyaksikan adegan berdarah berikutnya. David memandang Nek dengan tenang, tanpa panik dan takut sedikit pun. Tampaknya telah menerima kematian. Semakin dia seperti ini, Nek semakin marah di hatinya. Mati. Nek menggunakan 5 jarinya untuk mengerahkan kekuatan. Siap untuk menghancurkan tengkorak David. Semua wanita lain di ruang tamu menutup mata mereka. Saya tidak ingin melihat adegan berdarah seperti itu. Bab 1500. Nek tiba-tiba mengeluarkan suara bertanya. Dia menggunakan semua kekuatannya, tidak mungkin untuk menghancurkan kepala David. Seperti terhalang oleh sesuatu, bagaimana itu bisa terjadi? Dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Sudosanto, sementara David hanya orang tingkat master. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak seperti dunia yang terpisah. Jangan katakan gunakan kekuatan 10%. Bahkan dengan kekuatan 1%, itu bukan sesuatu yang bisa ditanggung David. Jika ini tersebar di luar, level Sudosage bahkan tidak bisa menghancurkan tengkorak level master dengan 10% kekuatan. Pastinya akan membuat banyak orang tertawa terbahak-bahak. Nek juga akan menjadi lelucon terbesar di Star Void Realm, dan akan diejek oleh seluruh Star Void Realm. Tapi itulah adanya, Nek benar-benar menggunakan 10% dari kekuatannya. David memang masih utuh. Itu tidak mungkin terjadi, dan itu memang terjadi. Ketika Nek mengajukan pertanyaan, para wanita lain di ruang tamu juga membuka mata mereka. Yang menarik perhatian bukanlah gambaran berdarah yang mereka bayangkan. David dan Nek masih mempertahankan postur yang mereka miliki saat mereka memejamkan mata barusan. Bagaimana ini? Mungkinkah Nek akan membiarkan David pergi? Namun, begitu ide itu memasuki pikiran mereka, itu langsung ditolak. Dengan kemarahan Simon tadi, itu benar-benar tidak mungkin baginya untuk membiarkan David pergi. Lalu kenapa dia tidak membunuh David lagi? Pertanyaan ini muncul di benak setiap orang. Nek gagal memecahkan David dengan 10% dari kekuatannya. Saya tertegun sejenak. Kembali sekarang. Semua mata tertuju padanya dan David. Itu membuat Nek sedikit malu. Setelah meneriakkan kata kematian dalam keadaan suci yang bermartabat, dia tidak dapat membunuh semut David. Baginya, itu adalah penghinaan. Kemarahan kembali menyerang pikirannya. Kekuatan Nek langsung menguat. Ledakan. Gelombang napas yang tiba-tiba membuat Celeste dan Nova yang masih di udara terbang keluar lagi. Diakon setengah baya dan 7 peri di kejauhan juga akan terpengaruh. Dengan kekuatan mereka, mereka bahkan belum mencapai alam abadi. Hanya perlu sedikit kekuatan Sein Realm untuk benar-benar membunuh mereka. Menghadapi krisis kematian, beberapa orang tidak punya cara. Hanya ekspresi horor yang muncul di wajahnya. Melihat kematian datang. Untungnya, saat ini, Nova baru saja jatuh di depan mereka. Sudah terlambat untuk memikirkannya. Nova mengeluarkan manik-manik dari tangannya dan menghancurkannya. Sebuah perisai muncul, menutupi Diakon setengah baya dan 7 peri. Diblokir setelah Nek mengerahkan napas bijaknya. Krisis beberapa kematian untuk sementara dicabut. Panggilan. Nova menghela nafas panjang, akhirnya menyelamatkan 7 peri. Jika 7 peri mati di sini, sekolah ubin berlapis warna-warni benar-benar akan menjadi terkenal. Setelah lega beberapa saat, Nova terus fokus pada Nek. Mati, Nek berteriak keras. Pada saat yang sama, dia meningkatkan 10% kekuatan di tangannya menjadi 30%. Seberapa besar kekuatan 3 lapis dari orang suci yang kuat? Awalnya, di bawah nafas Nek Simon, ruang tamu yang mahal sudah runtuh. Di bawah kekuasaan ini, langsung hancur. Beberapa formasi pertahanan yang kuat juga dihancurkan. Bum bum bum. Seluruh bangunan tempat ruang tamu Anda berada menghilang dalam sekejap mata. Hanya sisa-sisa puing yang tak terhitung jumlahnya yang tersisa. Tempat itu berantakan. Nova, Diakon setengah baya, dan 7 peri tetap berada di dalam perisai. Mereka tidak terluka dengan cara apapun. Tampaknya mutiara yang diambil Nova juga merupakan harta langka. Celeste bergegas keluar dari reruntuhan karena terluka. Kondisinya jauh lebih buruk daripada Nova yang berada di dalam perisai. Seluruh tubuh compang camping, memperlihatkan kulit halus di dalamnya. Ada darah yang mengalir dari sudut mulutnya. Setelah Celeste keluar, dia tidak punya waktu untuk memeriksa situasinya sendiri, jadi dia dengan cepat melihat Nek dan David. Dia tahu bahwa David pasti akan mati kali ini. Tapi aku hanya bisa berharap akan keajaiban.
Ketika dia melihat adegan keduanya, seketika ada ekspresi terkejut di matanya. David belum mati, keduanya tetap pada posisi semula. Ini. Di tempat kejadian, Celeste bukan satu-satunya yang menunjukkan ekspresi terkejut. Nova, yang berada di perisai, juga memiliki ekspresi bahagia di wajahnya. Betulkah? Itu bisa membuat para tetua merah memberi perhatian seperti itu. Dia tahu bahwa anak ini David tidak sederhana. Dengan kekuatan di tahap awal dominans, 2 tembakan melawan level suci palsu. Catatan semacam ini bukan lagi sesuatu yang bisa dilakukan oleh alam abadi. Bahkan Nova, puncak level tertinggi, menghadapi Nek, level Sudosage, pada jarak yang begitu dekat. Hal ini juga tak terelakkan. Tidak peduli apa yang David digunakan. Apa yang telah dia ciptakan adalah keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang lain di perisai semuanya menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Nova, orang suci yang kuat di dunia, sebenarnya gagal membunuh David 2 kali. Tidak ada orang yang bisa memasuki ruang tamu bangsawan dari Sekte Ubin berwarna-warni dengan sangat mudah. Pada usia muda, David mampu melawan alam bijak Neximon. Masa depan tidak terbatas. 7 peri memandang David. Meskipun kepalanya ditangkap oleh Nek, dia tidak bisa bergerak. Tapi ekspresi tenang David menjadi sangat tinggi di hati 7 peri. Mereka bahkan berpikir bahwa David tidak akan mati hari ini. Dia akan menjadi kelas Dominion pertama yang bertahan dari Saint Realm. Pada saat ini, Nek juga terkejut. Dia menggunakan 30% dari kekuatannya di tahap awal level Sudosage, tapi dia gagal menghancurkan kepala David dan membunuhnya. Ini benar-benar tidak dapat diterima. Kapan begitu sulit untuk membunuh bahkan Dominator? Apakah dunia telah berubah? Atau dia terlalu lemah? Nek memiliki beberapa keraguan diri. Dia kemudian melihat sekeliling dengan matanya. Hanya akibatnya yang meruntuhkan ruang tamu berharga dari sekolah Ubin berwarna-warni hingga rata dengan tanah. Membuktikan kekuatannya bukanlah masalah. Ruang tamu dari Colorful Glaze Steel School bukanlah sebuah bangunan biasa. Itu tidak hanya menggunakan kayu terkuat, tetapi juga memiliki beberapa formasi pertahanan yang kuat yang terukir di dalamnya. Namun, David, yang berada di pusat kekuasaan, tidak terluka. Nek menatap David, melihat ekspresinya yang masih tenang. Cahaya dingin muncul di matanya. Ini anak yang punya masalah. Ruang tamu yang mulia dari sekolah Ubin berwarna-warni diratakan dengan tanah dan berubah menjadi reruntuhan. Suara besar itu juga membuat para murid sekolah Ubin berlapis warna-warni khawatir. Angka yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah sini dengan cepat. Ada juga banyak celah di ruang, dan mereka yang keluar adalah tingkat tinggi dari sekolah Ubin berwarna-warni. Master Sekte, ada apa? Tanya seorang senior. Nova berjalan keluar dari perisai, melihat ke gedung tinggi yang telah mencapai, dan berkata kepada penjaga pintu yang terus mendekat, kalian semua keluar dulu, hentikan yang lain, dan jangan biarkan siapapun mendekat ke sini. Master Sekte, seseorang ingin bertanya. Jalankan perintah, berhenti. Nova berteriak keras. Ya, Master Sekte. Anggota senior dari sekolah Ubin berwarna-warni dengan cepat mundur. Dan hentikan penjaga pintu yang terbang ke sini. Nova melakukan ini. Secara alami, saya takut jika Nek menjadi gila, dan jika itu terjadi lagi, Sekte Ubin 7 warna akan menderita banyak korban. David, aku tidak tahu cara apa yang kamu gunakan, tapi apakah kamu pikir kamu bisa bertahan dengan cara ini? Kamu terlalu naif, aku harus menghancurkan kepalamu hari ini. Nek menggertakkan giginya. Bahkan, jika dia gagal pertama kali, dia harus mengubah caranya. David tidak bisa menahan sama sekali. Tapi Nek tidak ingin berubah, dan tidak bisa. Dia hanya ingin membunuh David dengan cara ini. Neximon, saya harus mengatakan, Anda benar-benar memiliki banyak kata. Ada pepatah di kampung halaman saya bahwa penjahat itu mati banyak kata. Anda mengatakan begitu banyak omong kosong hari ini, dan Anda ditakdirkan untuk tidak mendapatkan hasil yang baik di masa depan. David berkata dengan tenang. Kau ingin mati. Saya pernah mendengar kapalan di telinga saya, tapi saya masih hidup sekarang. Nek menatap David. Berhenti berbicara. Setiap kali dia berbicara lebih dulu, dia akhirnya menjadi kesal. Dan David masih terlihat seperti angin dan awan. Terus tingkatkan kekuatan di tangan. Kali ini untuk memastikan tidak ada yang salah. Nek akan menggunakan 80% dari kekuatannya untuk membunuh David secara langsung. Tapi saat ini, udara tiba-tiba menjadi padat. Nek terkejut. Gerakan tangan juga berhenti. Kemudian terdengar suara dingin dari segala arah. Neximon, ini adalah Sekte Ubin berlapis warna-warni, berapa lama Anda akan membodohi diri sendiri? Apakah Anda benar-benar berpikir tidak ada seorang pun di Sekte Ubin berlapis warna-warni saya? Mendengar suara ini, Celeste langsung menangis bahagia. Diselamatkan. Suara ini sangat familiar. Meskipun itu bukan tuannya, Eira. Tapi dia juga seorang tetua tertinggi alam bijak dari sekolah Ubin berlapis warna-warni.
Ada orang tuanya untuk maju. Nek tidak mungkin membuat masalah. Tidak hanya Celeste yang senang. Nova dan yang lainnya sangat senang mendengar suara ini. Penatua tertinggi akhirnya muncul. Mereka akhirnya diselamatkan. Senior, ada sesuatu yang ingin saya katakan. Situasi saat ini bukan karena saya, tetapi seseorang yang telah melakukannya terlalu banyak. Orang suci di alam bijak tidak dapat dihina, tetapi saya telah sangat dihina di sini hari ini. Anda juga Santo, saya percaya Anda dapat memahami kata-kata saya. Jika Anda berdiri dalam perspektif saya, Anda akan melakukan hal yang sama seperti saya. Nek menjelaskan dengan keras. Menilai hanya dari suara pihak lain. Dia tahu bahwa orang ini sama sekali bukan lawan. Kekuatan pembangkit tenaga listrik generasi tua yang telah menetap di Saint Realm selama puluhan ribu tahun ini benar-benar tak terduga. Keluarga Simonmu tidak bisa dipermalukan, jadi kami berempat bisa dipermalukan. Kamu menyakiti orang-orang kami dan menghancurkan rumah kami, bukankah kamu mempermalukan kami? Senior, semuanya harus masuk akal. Kamu tidak menanyakan dengan jelas seluk-beluk masalah ini, jadi tidak pantas bersikap sewenang-wenang. Masuk akal, apakah Star Void Realm tempat yang masuk akal? Ini adalah tempat di mana tinjunya besar. Siapapun yang memiliki tinju terbesar akan masuk akal. Jika tidak, kita akan bertarung dan siapapun yang menang akan mendengarkan siapapun yang menang. Bagaimana dengan itu? Senior bercanda, beraninya junior melakukannya dengan senior. Bukankah ini mencari pelecehan? Karena kamu tidak berani bertarung, maka aku akan memberimu waktu 1 bulan untuk mengembalikan tempat ini kepadaku, dan kamu tidak diperbolehkan menggunakan rumput atau pohon apapun dari sekte ubin berlapis warna-warniku. Jika kamu tidak bisa melakukannya, 4 saudara perempuan kita akan langsung pergi ke rumah Simon Anda. Bersambung.